Jadi ya Pak, di sini saya mau bertanya, menurutnya Pak Diki itu seberapa besar pengaruh media sosial dan konten kreator terhadap perilaku dan gaya hidup siswa di sekolah? Ini secara global ya? Ya. Oke, kalau secara global pengaruhnya terhadap gaya hidup terhadap siswa itu saya pikir sangat signifikan sekali. Kalau saya hitung parameter 1 sampai 10 untuk mengikuti mode, tren ataupun yang bersifat kekinian, pada saat ini saya itu menghitung angka 7 ya. Karena apa? Karena kebanyakan yang menjadi patronase, salah satunya patronase itu apa ya istilahnya? Role model, tahu role model? Role model dalam sebuah kehidupan. Manusia hidup itu membutuhkan sosok inspiratif supaya dia bisa melanjutkan sebuah kehidupan yang cukup kompleks seperti ini. Maka dari itu konten kreator itu lebih banyak diikuti gaya hidupnya, cara bicaranya, tren bahasa yang terbarunya dan lain sebagainya. Ya karena itu tadi, karena siswa itu menginginkan sebuah tokoh inspiratif di dalam kehidupannya secara pribadi gitu. Terus? Lalu pertanyaan kedua itu ya Pak, Pak Diki itu selama mengajar di kelas, kira-kira pernah melihat perubahan siswa setelah munculnya tren baru atau figur populer di sosial media? Kalau iya, bisa dijelaskan pengalamannya. Ya, akhir-akhir ini kan saya juga mengikuti ya, apalagi yang sekarang itu terngiang di kepala saya itu sebuah anomali yang membuat genderang telinga saya itu semakin mendengung suara-suara anomali. Dan sebelumnya saya juga pernah mendengar istilah tren-tren yang cukup familiar pas waktu sebelum Lebaran Idul Fitri sampai pasca Lebaran Idul Fitri, yaitu tren velocity yang seringkali dibuat oleh siswa-siswa. Nah, sementara jangankan siswa-siswa remaja dewasa, anak-anak pun sering menggandrungi tren-tren semacam itu. Dan itu berdampak sangat besar. Bahkan saya pernah melihat sebuah parodi yang menyajikan bagaimana sebuah tren ini menjadi selayaknya sindrom kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya apa? Di setiap mendengar tren tersebut, manusia ataupun masyarakat di sekitar itu nampaknya tidak betah untuk menahan dirinya melakukan tren tersebut. Ya, jadi itu salah satu bentuk dari manifestasi influencer ataupun konten kreator yang membuat tren tersebut. Ya, jadi ya saya juga sangat menyayangkan, padahal yang terutama saya tekankan pada di sini di pertanyaan itu tadi ya, itu alangkah baiknya setiap siswa itu memiliki jati diri atau memiliki identitas diri, supaya apa? Dia itu bisa digambarkan sebagai manusia yang unik, ya. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti tren, karena apa? Hidup berdasarkan based on trend, ya, atau based on viral, berdasarkan ke sebuah keviralan, itu juga menurut saya akan membebani. Kenapa? Salah satu dampak negatifnya itu bisa menjadikan kalau mungkin yang saya ikuti ini tidak bisa se-viral yang lainnya, itu akan berdampak stres kepada dirinya sendiri. Dan stres itu tidak hanya biasa, karena apa? Remaja itu masih rentan terhadap yang namanya depresi. Maka dari itu saya lebih menekankan, carilah identitas diri kalian, personality kalian seperti apa, mau kalian seperti apa, keinginan kalian seperti apa, ya. Kalian tidak boleh hidup di atas tren, ya. Kalian tidak boleh hidup di atas kemauan orang lain untuk mengikuti mereka, bener gak? Nah itu. Terus selanjutnya,
kemudian kan dari pendapat yang telah disampaikan Pak Diki nih, menurutnya Pak Diki itu bagaimana peran guru dalam menyeimbangkan pengaruh dari adanya trendsetter dari konten kreator ini pada siswa? Iya, ya makanya itu setelah melihat dan saya berkeluh kesah pada diri saya sendiri, bagaimana para siswa itu secara umum sebenarnya mereka itu belum selesai pada dirinya sendiri. Artinya apa? Ketika mereka menginginkan suatu hal yang baru, tetapi mereka mengikut langkah-langkah orang lain yang disebut tren, yang ingin viral, nggak viral-viral, akhirnya stres, ya toh, nggak jadi ngetren lagi, ya toh. Nah, kemudian langkah konkret terhadap siswa-siswi dari guru, masing-masing guru, sebenarnya guru-guru pun memilih, ada yang namanya guru konten kreator dan lain sebagainya. Dan itu juga banyak dihujat para netizen ya, guru-guru konten kreator itu. Karena apa? Pada waktu mereka bekerja, mereka mengkonten diri mereka sendiri, memberi caption dan diberi lagu jedak-jeduk, dan itu nanti akan viral, dan itu akan apa ya? Akan membuat dilema terhadap kalangan guru itu sendiri, di mana saya sendiri bisa kenapa saya turun di sosial media, saya aktif di sosial media, salah satunya ya karena itu saya itu sebagai guru setidaknya memberikan contoh bagaimana penggunaan sosial media yang baik dan benar, meskipun saya sendiri belum 100% sempurna, ya kan. Kalau orang lain atau siswa yang saya lihat joget-joget, ikut tren seperti ini, seperti itu, ya saya memaklumi mereka ya, karena itu tadi personality, brandingnya itu masih kurang. Apalagi saya, modal ngomong aja, kamu siapa sih di situ, iya kan? Nah, orang kita di masyarakat Indonesia itu lebih menekankan bahwa butuh entertain dalam hidupnya. Masyarakat Indonesia itu stres, ya, karena banyaknya tekanan, ya tekanan dari keluarga, tekanan dari pekerjaan dan lain sebagainya. Mereka membuka HP itu untuk menghibur diri. Bagaimana mereka dengan cara apa? Ya dengan cara mereka melihat tren-tren tadi. Kita dicekoi dengan tren-tren yang ya yang saya dengar nggak kurang bermutu atau seperti itu. Jadi pengaruhnya sangat jauh lebih negatif sekali gitu loh terhadap tren yang ada di sekitar masyarakat luas, ya. Dan saya tentunya ingin branding saya itu bukan di konten-konten yang tren ataupun seperti apa, enggak. Kalau orang lebih cenderung ke istilahnya kinestetik itu ya kayak tren velocity itu, kan kinestetik ya kan. Ada lagunya, kita mengikuti iramanya dan kita mengikuti gerakannya, itu kinestetik. Kalau saya lebih ke audiovisual. Audiovisual itu ya seperti orang-orang influencer yang mengedukasi sebuah hal gitu, ya. Bagaimana cara mendapatkan cuan lebih banyak di media sosial gitu lah, itu saya lebih betul. Dan itu semua di setiap niche di content creator itu kadang kita mengalami adanya yang scam. Scam itu ya semacam suatu hal yang tidak orisinilitas, tidak orisinil. Artinya apa? Di setiap niche, setiap tema, di lapisan kehidupan, di lapisan masyarakat itu pasti kita akan menemukan suatu hal yang janggal tersebut, ya. Jadi tidak semua yang ada di konten kreator itu adalah orang-orang yang benar melakukan apa yang dilakukan. Bisa jadi dia kopas manipulasi seorang yang manipulatif di layarnya bagus tapi di kehidupannya juga tidak tampak bagus dari konten-kontennya, ya. Jadi saya lebih cenderung itu. Tapi itu kadang resikonya gitu. Resikonya omongan kita kalau memang benar-benar diikuti, ya kan, orang-orang memberikan tutorial, ya katakan masak. Orang masak di konten-konten yang konten kreator masak, ya koki, itu kalau diikuti orang yang baru masak pertama kali, itu juga tidak akan sama rasanya, ya kan? Lah betul. Lah masalahnya di situ kendala saya itu.
untuk menginfluence siswa di sosial media itu juga sangat sulit sekali. Karena bisa jadi kalian tatap muka dengan saya itu tampak baik, tapi di sosial media alah apa sih Pak Diki? Nah, saya memiliki pemikiran yang seperti itu juga. Jadi saya tetap memikirkan positif dan negatifnya gitu. Nah, yang ini kan tadi sudah perannya dari sudut pandang guru. Yeah. Sekarang kita lihat dari sudut pandangnya seorang remaja nih Pak. Pak Diki kan pasti juga pernah jadi remaja. Nah, menurutnya Pak Diki ini, bagaimana sih cara yang terbaik bagi remaja untuk bersikap kritis terhadap pengaruh konten kreator ini? Jadi supaya mereka tidak terlalu terseret lah oleh konten-konten yang mereka lihat. Oh gitu. Ya. Kayak biar nggak kecanduan banget. Iya, begitu. Biar gak kesanduan banget. Ya kan kalau sering main sosial media banyak yang tiba-tiba joget gak jelas, kalau pelajarannya kan banyak Ya. Ya, kalau dulu saya dalam kondisi kalian, benar-benar saya itu jauh dari kata reading, artinya membaca. Sama, kondisi sekalian sama saya waktu remaja itu sama-sama tidak membacanya. Tetapi saya disibukkan dengan hal-hal yang lebih teknis. Contohnya setelah pulang sekolah seperti ini, saya tidak buka HP yang sekarang bisa di-scroll, bisa semudah itu kita membuka sosial media, tapi disibukkan dengan suatu kegiatan yang lebih mengolah fisik ataupun pikiran, olahraga seperti itu, ya. Tapi sayangnya orang-orang yang olahraga sekarang ini juga berdasarkan tren juga. Sekarang trennya kan lari toh, nah, tren lari jogging ya kan. They run, we fly. Mereka berlari, saya terbang. Jadi kayak Kita terbang. FOMO gitu Pak ya? FOMO ya, FOMO. Nanti ada lompat tali ya, semua ikut lompat tali. Nanti pakai apa sepeda ya, pakai ya itu loh FOMO itu loh. Fear of missing out itu loh. Itu kita sangat ya. Itulah kita harus belajar yang namanya stoikism atau apa artinya? Masa bodoh dengan orang lain. Ya, belajar cuek lah. Iya kan? Betul. Makanya sekarang banyak orang yang tersinggung karena mereka itu tidak pernah belajar cuek. Padahal kalau di zaman saya orang cuek itu masih banyak. Ya, kalau sekarang yang cuek nggak ada, malah lebih cenderung kepanasan ataupun cenderung baperan terhadap mungkin satire ataupun sindiran-sindiran yang mengarahkan kepada dirinya gitu. Jadi intinya buang jauh yang namanya kritikan negatif yang menurutmu itu menyakitkan hati ya. Nah, itu kita harus belajar cuek terlebih dahulu. Apa yang kita lakukan belum tentu mereka bisa melakukan. Kalau orang lain bisa, kita bisa. Kita harus bisa. Kalau sekarang kalau orang lain bisa ya biarin saja. Ya, masa bodoh lah. Masa bodoh itu seharusnya tidak diucapkan saja, tetapi harus dilakukan gitu loh, ya kan? Nah, secara garis besarnya seperti itu. Jadi harus dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan. Cuek ya cuek, masa bodoh wae, kok usah dilebokno hati gitu. Ya. Jadi belajar cuek untuk menanggapi suatu hal yang receh dan masa bodoh untuk melakukan yang belum tentu kita tahu apa itu manfaat yang akan kita lakukan. Ya, jadi lebih baik verifikasi lebih dulu daripada klarifikasi di belakangnya, ya kan? Iya Pak. Masuk akal ya? Iya. Nah, ya. Terus? Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir ya Pak. Itu selama Pak Diki mengajar ya di kelas-kelas, itu apakah melihat perbedaan dalam perilaku siswa yang aktif bersosial media atau yang nggak aktif itu kira-kira apakah ada bedanya Pak? Kayak dari gaya bicara ya. Kalau influencer kan punya gaya bicara sendiri. Yang enggak kan biasanya bicaranya kayak masih agak malu atau apa. Biasanya kan kalau orang sering ngomong di depan kamera kan enggak terlalu kayak sudah pede itu Pak. Yeah. Kalau yang enggak sering kan masih malu-malu kalau ngomong. Itu enggak Pak? Pas pelajarannya Pak Diki kayak seperti itu siswa. Ya, kalau saya melihat secara keseluruhan ya khususnya kalau keseluruhan kan global. Khususnya kelasmu 90% itu berani speak up. Ya.
berani speak up, ataupun kalau tidak mengerti atau tidak paham ya bertanya. Tetapi dengan bahasa yang saya rasa masih mengandung bahasa yang baku ataupun bahasa jamak, nggak selalu mengikuti tren-tren kekinian. Apalagi kalau bilang secara formal, kalau saya ya saya, bukan aku Pak, nggak gitu, nggak boleh, kan gitu. Dan itu ya masih ada, cuma nggak banyak, masih ada nggak banyak. Hanya perlu diluruskan saja dan perlu ditegur kalau ada yang semacam itu. Tapi intinya apa tadi pertanyaannya? Intinya itu Pak Diki selama mengajar di kelas apakah lihat perbedaan antara siswa yang aktif bersosial media kayak mereka sering bikin konten atau sering live gitu Pak, sama yang pasif itu yang sama sekali tidak pernah dan hanya menonton media sosial itu saja. Biasanya kan Pak kalau pelajaran tiba-tiba lah. Iya, saya pernah tahu. Tiba-tiba pelajaran pas waktu pelajaran tiba-tiba live, ya saya tegur baik-baik ya. Waktunya ada sendiri. Jadi intinya gini loh, untuk menghadapi siswa sekarang itu memang butuh pendekatan yang sungguh, katakan very close itu artinya ya kudu cedak tenang ya, nggak bisa dikasari ya, nggak bisa dihalusi ya, pegang pundaknya lalu arahkan. Jadi jotosi ya, pegang pundaknya lalu arahkan. Karena apa? Untuk mendekati seseorang itu memang dibutuhkan yang namanya pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif itu tidak hanya kita menyentuh pada fisik ataupun anggota badannya, melainkan kita menyentuh hatinya. Touch the heart, they are follow you. Ya, artinya sentuh hati mereka, maka mereka akan mengikuti kalian. Itu artinya kalau saya melihat 10.3 ya bagus-bagus, alhamdulillahnya bagus-bagus. Dan pendekatan seperti yang saya lakukan seperti Discord, seperti pendekatan ayo game bareng, itu sebenarnya sebuah pendekatan ya. Mbok pikir aku nang omah yang game yo ora sak kira tau game. Masa ya, Pak? Enggak. Cuma saya itu beradaptasi lagi. Dulu saya juga sering ngegame pernah. Cuma pada waktu hari ini saya melihat kondisi siswa-siswi itu banyak yang game. Akhirnya pendekatan saya mengikuti game itu juga. Banyak yang mengikuti tren yang ada di TikTok, yang viral itu. Ya kan? Gitu, Pak. Iya, betul. Karena gini aja, simpelnya gini. Kamu sama kopi Pak. Iya. Kamu sama kopi Pak. Kamu sukanya makan? Saya makan pecel Pak. Kalau kamu makan nasi goreng. Pecel sama nasi goreng itu kan suatu hal masakan yang berbeda. Makanan yang berbeda maksud saya. Dua objek makanan yang berbeda. Artinya tidak bisa dipertemukan. Ya kan? Lah, nek pengen podo, aku yo nek pengen cedak karo kopi Pak, yo kudu seneng makan nasi goreng. Ya kalau pengen cedak karo kamu yo kudu seneng nasi pecel. Mas yo aku makan pecel kok alergi akan datang pada tubuh saya atau entah gimana. Ya kan? Itu kan pintar-pintar guru mengakali bagaimana situasi yang memang tidak disukai guru, tetapi itu istilahnya bisa membuat guru itu lebih dekat dengan siswanya. Ya, semua guru itu juga unik, punya cara masing-masing, metode masing-masing untuk dekat dengan siswanya. Ya. Unik ya pertanyaannya, berat sebenarnya. Ya, Pak. Soalnya Relate dengan masalah-masalah yang memang ada saat ini. Sosiologi. Iya Pak. Sosiologi sangat kritis, Pak. Iya. Kalau untuk membangun tingkat kekritisan siswa itu tadi ya, memang kalau kalian nggak suka membaca buku, silahkan kalian baca berita yang cukup kontroversial yang mungkin viral hari ini. Cukup baca berita. Sedikitnya kalian itu membaca satu berita atau dua berita di setiap harinya. Berita kontroversial akan mengundang yang nama pro dan kontra. Ya kan? Setiap pro, bagaimana kalian melihat para komentar-komentar yang mendukung daripada berita kontroversial tersebut, sementara yang kontra artinya yang tidak mendukung atau yang memberikan kritik terhadap itu. Jadi dari situ kalian bisa melihat ya iya wajar berita-berita kontroversial itu memang untuk memancing komentar para netizen ya.
Kalau kalian nggak baca buku, silakan baca berita-berita yang cukup kontroversial. Kadang kita melihat pada podcast yang berbeda, influencer podcast yang saat ini ada, ya katakan A, podcaster A dan podcaster B. Katakan ada berita viral. Kalau kalian suka lihat podcast lah ya. Kalau ada berita viral, pasti yang A itu lebih mendukung si pelaku satu, ya kan? Yang B, podcaster B itu mendukung korban. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi kalian itu bisa nanti imajinasi kalian itu bisa kalian mainkan secara tidak langsung, tetapi kalian bisa belajar bagaimana menahan mulut kalian ataupun jari-jari kalian untuk berkomentar negatif. Ya, kadang kita itu sudah dibukakan jalan yang sangat lebar antara berita positif dan berita yang negatif. Tinggal aja kita yang pilih. Ini semua pilihan, ya. Konsekuensinya di kita. Kita tinggal ikut gerbong yang mana aja, yang kontra ataupun yang pro, ya. Meskipun kita kalau kontra diselisih banyak orang, meskipun kalau kita berani mengucapkan kebenaran di dalam kontra tersebut. Dan kalaupun kita disanjung banyak orang di wilayah pro pasti ada, ya. Dan pro dan kontra tidak pernah sanjung-sanjungan, pasti elo-eloan, ya, pasti caci makian. Nah, itu bagaimana kalian menyikapi, bagaimana kalian merespon, itu aja, ya. Itu aja sarannya supaya para siswa itu lebih kritis lagi terhadap tren-tren yang ada saat ini, ya. Oke? Iya, Cukup? mungkin cukup sekian, Pak. Iya. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. atas waktunya. Ini jadi podcast ya, orang selikur menit loh. Berapa menit Pak? 21 menit. Jadi podcast ya. Ya, Jadi memang tak gawe kamera ganda ini.